Kami dari kelompok 4 PJBL Fiskel. Di sini kami akan melakukan kegiatan sampling yang bertepatan di rektorat sebelah selatan. Dadah, stay Stay tune. Sampel diambil dari beberapa lokasi menarik di sekitar kampus. Ada FH, IRO, Rudiro, dan selokan dekat Danau FH. Di FH terasa lebih kering dengan pohon rindang dan rumput hijau yang terawat. Di IRO lebih adem dipenuhi semak dan rumput liar memberikan kesan yang alami. Sedangkan di Rudiro cenderung lembab dengan semak rapat, rumput liar, dan tanah basah. Sementara itu, selokan dekat danau memiliki air keruh, dasar berpasir, dan tumbuhan air di tepinya. Meski suasananya berbeda, semua tempat berada di bawah cuaca panas terik dengan suhu 30 derajat Celcius dan langit cerah. Kelompok kami pakai metode random sampling. Intinya, pilih sampel secara acak. Jadi, semua anggota populasi punya kesempatan yang sama buat kepilih. Metode ini punya keunggulan loh dari hasilnya yang lebih representatif. Nah, dari metode ini, kita berhasil nih ngumpulin beberapa hewan buat diawetin, kayak bekicot, yuyu, bunglon, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, kita pakai sweep net buat nangkap hewan langsung di habitat aslinya. Cara ini lumayan efektif banget buat nangkap serangga-serangga yang terbang. Nah, selama proses ini, kita berhasil nangkap beberapa serangga terbang, kayak capung sama kupu-kupu yang cantik banget. Abis itu, serangganya kita masukin ke kertas kalkir yang udah dilipat rapi. Tujuannya, biar spesimennya tetap aman dan gak rusak, terutama bagian sayapnya yang super rapuh. Gampang banget rusak kalau nggak hati-hati. Hey guys, this is us after. Sampling. Yeay, kita habis mendapatkan banyak spesies ya. Ini ada reptilia, terus ini apa? Moluska, ada serangga, Insekta, terus ikan, sama jangkrik. ada belalang juga tapi kecil guys. Ya, belanya di atas. Terus itu apa Mi? Ini Yuyu. Iya. Dadah. See you. Bisa. Mana? Dadah. Setelah mendapatkan spesimen, hewan yang akan dijadikan awetan basah atau yang ukurannya lumayan besar biasanya dimatikan dengan menggunakan chloroform yang berada di killing bottle. Jadi botol ini tuh dirancang khusus untuk membuat hewan pingsan lalu mati secara perlahan supaya tidak merasakan sakit ketika disuntikan formalin atau alkohol. Waktu melakukan hal tersebut, kita harus berada di lingkungan yang ventilasinya sangat cukup ya teman-teman, karena agar tidak terjadi penguapan yang secara berlebihan. Nah, langkah selanjutnya adalah masukin formalin 4% buat ngawetin tubuhnya. Formalin ini berfungsi buat ngepreservasi jaringan dan sel-sel hewan biar gak gampang rusak atau membusuk. Tapi jangan lupa ya, pakai sarung tangan karet sama masker. Soalnya formalin itu bisa bahaya banget buat kesehatan. Jadi, buat mounting serangga, pertama letakkan serangga di atas styrofoam dan rapikan posisinya. Setelah itu, taruh kertas kalkir di atasnya. Kertas kalkir ini penting buat nyerap kelembapan dan bikin serangga nggak bergerak pas kita atur posisi sayapnya, kaki, sama antena. Setelah serangga ditancap jarum di bagian toraks, kita atur posisi sayap, kaki, dan antenanya biar kelihatan simetris. Setelah semuanya terpasang dengan rapi, baru semprotkan alkohol biar serangga tetap awet dan gak cepat rusak. Terakhir, kita biarin serangganya kering dan terawetkan dengan sempurna. Proses pengambilan dan pengawetan spesimen itu gampang kok asal dilakukan step by step. Untuk awetan basah, pertama-tama bikin dulu label identifikasi yang isinya info penting kayak nama spesimen dan lokasi pengambilan. Gunain bahan yang tahan air biar gak gampang rusak. Labelnya diikat di bagian tubuh spesimen, misalnya di kaki atau ekor. Jangan terlalu kencang ya. Abis itu, masukin spesimen plus labelnya ke botol dan isi alkohol 70% secukupnya. Nah, beberapa hari kemudian ganti alkoholnya supaya spesimennya awet maksimal. Lalu pindahin spesimen ke botol kaca buat penyimpanan akhir. Pastiin juga labelnya tetap di dalam botol ya. Kalau untuk awetan kering, caranya lebih simpel. Labelnya cukup ditempel atau ditaruh di dekat spesimen biar gampang dilihat. Habis itu, susun deh spesimen dengan rapi dan menarik supaya kelihatan keren dan informatif.
Ada 9 jenis hewan dari 6 ordo dan 7 famili yang berhasil ditemukan. Ordo Lepidoptera punya 2 famili, yaitu Nymphalidae 3 spesies dan Papilionidae 1 spesies. Famili Nymphalidae ini cirinya sayap depan besar dan sering warnanya mencolok. Contoh yang ketemu di sini ada Hippolymus bolina, sayap hitam bercak hitam di area terbuka eva, dan Alus flexipus, sayap orange bercorak hitam di area terbuka eva, dan Melanitis leda, sayap coklat pola mirip daun di area terbuka eva. Kalau famili Papilionidae, ciri khasnya sayap belakang bertanduk. Di famili ini ada Papilion memnon, sayapnya hitam besar, ujungnya runcing, dan ditemukan di area terbuka eva juga. Selanjutnya, ada ordo Odonata dengan famili Libellulidae yang ditandai dengan sayap transparan dan kemampuan terbang yang aktif. Spesies yang mewakilinya adalah Pantala flavescens atau dikenal sebagai capung ciwet. Capung ini memiliki tubuh berwarna kuning cerah, sayap transparan, dan ditemukan terbang di sekitar semak-semak dekat International Rudiro Office atau IRO. Selanjutnya, di ordo Hemiptera ada famili Scutellaridae yang memiliki ciri khas tubuh pipi dengan perisai keras dan besar yang melindungi bagian atas tubuhnya. Contoh spesies dalam famili ini adalah Chantal ocellatus atau kembang perisai. Serangga ini memiliki tubuh berbentuk oval dengan perisai yang kokoh dan ditemukan di area sekitar Fakultas Hukum. Ordo Squamata yang berasal dari reptil memiliki famili Agamidae yang identik dengan kulit bersisik dan bisa berubah warna. Spesiesnya yaitu Calotes versicolor atau burung lontaman yang kita temukan di area Rudiro. Lalu, ada Ordo Gastropoda dari famili Acatinidae yang punya cangkang spiral besar. Contohnya yaitu Lysacatina fulica alias bekicot yang ditemukan di area lembab Rudiro. Next, di ordo Desapoda, ada famili Gesarcinidae yang punya ciri tubuh kecil dan juga cekung. Nah, di famili ini, kita nemuin 2 spesies nih, yang ada di selokan dekat Danau FH, yaitu Paratelpusa convexa alias yuyu, yang punya tubuh berwarna merah kecoklatan, dan juga Stenomelania denisoniensis alias kerang air tawar, yang punya cangkang hitam memanjang. Kemudian kita lanjut ke ordo Diplopoda, ada famili Cystodesmidae. Famili Cystodesmidae punya ciri tubuh yang panjang dan banyak kaki. Salah satu spesies yang kita temukan adalah Sigmoria latior, atau biasa dikenal dengan kaki 1000. Ditemukannya di vegetasi padat Fakultas Hukum. Dan yang terakhir di ordo Orthoptera dengan famili Grylidae. Salah satu spesies yang kita temukan adalah Pteroglylus emma, atau biasa dikenal dengan jangkrik lapangan. Jangkrik lapangan punya ciri tubuh yang ramping, warnanya hitam, punya antena yang panjang, ditemukannya di IRO.